Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Irsyad Al-Hajid dengan NIM 11820600103. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum di mana praktikum kali ini berjudul Refleks Tendon pada Manusia. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita langsung saja ke praktikum di video yang selanjutnya. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron sendiri adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsangan ke pusat susunan saraf dan juga sebaliknya. Sel neuron terdiri atas tiga bagian. Yang pertama badan sel, yang kedua adalah dendrit, dan yang ketiga adalah akson. Suatu refleks adalah setiap respon yang terjadi secara otomatis tanpa disadari. Terdapat dua macam refleks, yaitu refleks sederhana dan juga refleks yang dipelajari. Untuk refleks sederhana atau refleks dasar, ini menyatu tanpa dipelajari, misalnya refleks menutup mata bila ada benda yang menuju ke mata. Dan yang kedua adalah refleks yang dipelajari atau refleks yang dikondisikan yang dihasilkan dengan belajar. Rangkaian jalur saraf yang terlibat dalam aktivitas refleks disebut lengkung refleks, yang terdiri dari 5 komponen dasar. Yang pertama reseptor, yang kedua saraf eferen, yang ketiga pusat pengintegrasi, yang keempat saraf eferen, dan yang terakhir efektor. Dalam respons stimulus, reseptor menghasilkan potensial aksi yang akan diteruskan oleh saraf eferen ke pusat pengintegrasi refleks dasar. Sedangkan otak lebih tinggi memproses semua informasi dan meneruskannya melalui saraf eferen ke efektor, yang terdiri dari otot ataupun kelenjar yang melaksanakan respon yang diinginkan. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama adalah senter, palu, tutup pena, dan kursi. Sementara untuk bahan adalah mata praktikan kita sendiri, lutut, mulut, telapak kaki, dan juga telapak tangan kita sendiri. Untuk refleks pada pupil, langkah kerjanya adalah tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Nah, kerjanya adalah perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya matahari atau kita menggunakan cahaya dari handphone. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dekat dan jauh, perhatikan pupil kita. Refleks menelan, telan air ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan. Lalu lihat apa bedanya. Refleks telapak tangan. Yang pertama, jatuhkan benda pada telapak tangan. Lalu perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Refleks patella. Duduki kursi dengan kaki menggantung, lalu tekuklah pantela atau legumen dan ulangi 1 kali, lalu lihat apa yang terjadi. Refleks telapak kaki. Gelitiki telapak kaki, lalu perhatikan refleks pada jari kaki. Pastikan jari kaki yang Anda gunakan adalah milik Anda sendiri. Yang terakhir adalah refleks bersin. Amati aksi yang terjadi ketika Anda bersin, mulai dari kelopak mata, bahu, leher, dan juga kepala. Selanjutnya, kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada refleks pada pupil, ada rangsangan. Pupil membesar ketika mata dibuka. Ketika mata ditutup, maka tidak ada cahaya yang masuk, sehingga pupil akan membesar. Sebaliknya, ketika mata dibuka, maka akan ada cahaya yang masuk yang menyebabkan pupil mengecil. Ini karena pupil berfungsi sebagai pengatur masuknya cahaya. Yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba. Hasilnya terdapat rangsangan. Pupil mengecil ketika diberi cahaya. Seperti kejadian pertama, ketika mata diberi cahaya, maka pupil akan mengecil dan berkedip sesekali jika intensitas cahaya terlalu besar. Hal ini bertujuan agar mata tidak terlalu kering. Lanjut, refleks akomodasi pandang. Hasilnya ada rangsangan. Pupil mengecil ketika ada benda mendekat, sebaliknya membesar ketika ada benda menjauh. Ketika ada objek mendekat, maka pupil akan mengecil. Begitupun sebaliknya, ketika benda menjauh, maka pupil akan membesar. Hal ini karena adanya perubahan kontraksi otot silaris yang mengendalikan bentuk lensa untuk mengubah jarak fokus pada mata.
Lalu refleks menelan. Ada rangsangan, ada perbedaan kecepatan ketika menelan. Hal ini karena ketika hanya menelan ludah, otot esofagus bekerja lebih keras karena ludah sendiri lebih kental dibandingkan air. Refleks telapak tangan. Terdapat rangsangan, tangan menghindar ketika dijatuhi botol. Hal ini terjadi karena adanya gerak refleks tulang belakang. Hal ini merupakan gerak spontan yang dilakukan oleh tubuh. Lalu refleks patella, terdapat rangsangan, terdapat perbedaan ketika posisi berubah. Hal ini terjadi karena adanya refleks dari tulang belakang. Lanjut kepada refleks telapak kaki, ada rangsangan, jari kaki bergerak ketika digelitiki. Hal ini terjadi karena pada kaki terdapat saraf yang lebih peka terhadap rangsangan, sehingga menimbulkan gerakan refleks seperti jari-jari kaki yang bergerak ketika dirangsang. Lalu yang terakhir, refleks bersin. Ada rangsangan ketika mata otomatis tertutup dan bahu terangkat. Hal ini merupakan mekanisme pertahanan saluran pernafasan atas. Bersin terjadi karena adanya rangsangan pada ujung saraf karinal yang dikirim ke otak untuk mengaktifkan bersin. Barangkali cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.